Ya seorang dia nggak mungkin segitu melo kalau bukan sama orang yang dia percaya kan. Iya, gitu loh. Ya mungkin dia ngerasa gini ya, aku selalu nanya sama Niki, apa sih yang membuat Niki itu, aku jujur ya, selalu sama dia, kira-kira kamu mau berantemin aku nggak, gitu kan. Dia selalu ngomong. Setuju nggak sih kalau perempuan tuh bukan secara fisiknya, tapi kalau dia punya kekuatan, disitulah kecantikan. Saran dari aku, kita sebagai perempuan, sehebat-hebatnya kita, setinggi-tingginya karir kita, tetap karir terbaik itu ada di rumah. Itu terngiang-ngiang sampai sekarang di kupingnya Naira, karena dia udah besar. Kemarin ada temannya anak aku tuh tadi sama-sama gadis sama mereka. Aku pura-pura nggak denger. You know what, katanya, aku tuh nggak akan mungkin nyakitin mami. Guys, coba aku ada di mana ini? Yang jelas aku lagi ada di BSD dan aku lagi pengen banget yang namanya manicure pedicure di salon Beauty House Head to Toe. Nah, ini ownernya adalah salah satu sahabatku, namanya Fitri Sahutero. Nah, kita lihat ya gimana kerennya tempat ini, lengkapnya untuk perempuan-perempuan yang ingin merawat diri. Dan kebetulan aku udah janjian nih sama Kak Fitri, cuma kayaknya dia lagi on the way ke sini. Jadi ikutin terus ya guys, keseruan aku mau memanjakan diri. Nih kebetulan lihat nih guys, tuh kuku udah nggak terawat tuh ya. Secara udah hampir sebulan nggak manicure pedicure, jadi aku pengen review sekalian bagaimana Beauty House Head to Toe ini, keren apa enggak, kualitasnya seperti apa. Jadi ikutin dulu, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Jadi guys, ini salonnya. Halo mbak, aku mau manicure pedicure, bisa ya mbak ya? Pakai apa ya? Apa pakai? Oh, inglo tuh guys. Jadi bukan berarti kalau berhijab itu nggak bisa pakai kutex ya mbak ya? Iya. Jadi ada apa mbak? Kutek halal. Oh, jadi namanya inglo itu untuk kutex halal tuh. Jadi aku mau cobain untuk manicure pedicure. Ada scrubnya kan mbak ya? Ada. Oke, yuk. Jadi guys, tetap protokol kesehatan ya, di mana-mana ada hand sanitizer. Dan ini lagi disiapin tuh guys. Jadi yang mau ke Head to Toe cabang Bali, kalau orang Bali bilang Head to Toe. Beauty Head to Toe ada di Jalan Brau ya mbak ya. Oke, aku mau pilih kutexnya bang, yang inglos ada ya pilihannya mbak? Mbak Wita. Jadi kalau kita halal kutex itu cepet aja keren guys, bisa milih-milih, ada warna-warna yang bagus-bagus. Di sini ya mbak nanti ya. Jadi nanti rencananya aku mau ngobrol-ngobrol sama the owner. Ini perempuan yang sangat menginspirasi. Kenapa? Karena kalau kita mau lihat siapa ya, cewek, ibu-ibu, tapi yang sangat loyal kepada sahabatnya. Siapa lagi kalau bukan kakak Fitri Sahutero. Kenapa? Kayaknya kalau kita lihat ya di TV-TV, kalau yang namanya Nikita Mirzani ini lagi ada masalah, pasti yang menjadi garda terdepan itu adalah seorang Fitri Sahutero. Waduh, ini benar-benar udah kayak sister, the real sister. Jadi aku pengen tahu bagaimana seorang Fitri Sahutero itu mengartikan sahabat dalam kehidupannya. Jadi menginspirasi lah menurut aku, dan dia ternyata seorang businesswoman yang sukses juga. Jadi selain salon, bisnisnya properti, ibu rumah tangga yang sukses juga. Tuh orangnya datang, cantik juga, badannya bagus. Wow, ini kayaknya ibu-ibu harus segera mengenal siapa Fitri Sahutero yang sesungguhnya. Ini dia. Ayo coba kamera.
Jadi aku ini sekalian mau manicure pedicure, Kakak. Mohon maaf, aku baru nemenin anak dulu sebentar. Oh, tuh lihat guys, badannya coba, cantiknya, paripurna. Terima kasih kunjungannya loh. Aku Ini mau diapain? Caranya memang mau manicure pedicure, say. Jadi kita ngobrol di sini, tapi nggak diikat ya? Boleh aja di lantai 2 mau Oh nggak? bisa? Bisa. Oh ya udah, oke. Lebih enak kita lihat Oh. lantai 2 yuk. Oke guys, jadi ini aku mau manicure pedicure. Tuh. Jadi ternyata lengkap ya kalau di sini. Kita bisa beli tas, bisa beli skincare. Terus apalagi ya? Kayaknya banyak banget ini produknya Kak Fitri. Bener ya, kita harus kreatif di hari yang seperti ini yang katanya zamannya lagi susah, tapi sebetulnya bener juga sih. Dengan kita punya medsos, apalagi kayak aku gitu ya, aku punya followers, kenapa nggak kita pakai juga untuk usaha ya. Jadi yang paling penting tadi harus semangat dulu, punya kemauan. Wow. Aku rekrut reseller udah hampir 100 reseller, which is udah semua kota penuh gitu. Mereka happy karena aku bukain lapangan pekerjaan, justru yang banyak keuntungan itu buat mereka. Jadi mereka reseller itu jualannya juga lewat online semua? Lewat online semua. Wow, tuh. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi itu dengan cara yang positif guys ya. Lihat tuh, nih seorang Fitri Sahuter tuh ya nih, lihat tuh packagingnya aja keren nih. Ini di mana nih? Ini pabriknya di mana nih? Pabriknya di Indonesia. Oh di Indonesia. Yang bikin Profesor Liquid itu Profesor Liquid Wow. Asia. Khusus kulit Asia. Nih, khusus kulit orang Asia. Jadi kita harus menyesuaikan ya guys. Kita harus lihat protokol kesehatan. Harus steril, langsung sobek. Jadi Oh gitu. memastikan ini kita steril dulu baru dipakai. Guys, alhamdulillah tepat jam 7. Ini udah malam, udah lapar. Jadi udah selesai. Makasih ya, Mbak. Sudah membuat Mbak ini lembur, guys. Jadi makasih juga buat Kak Fitri. Ya ampun, aku dikasih free loh, nggak boleh bayar. Thank you so much. Sukses ya buat Beauty House Head to Toe. Dan mudah-mudahan aku bisa balik ke sini lagi untuk trimbat, potong rambut, untuk facial. Jadi jangan lupa ya guys, kalau mau review tempat-tempat makan, salon kecantikan, nonton aja Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Hai guys, akhirnya setelah tadi aku manicure pedicure, aku sekarang punya kesempatan yang aduh ini langka banget ya. Soalnya ibu ini nih sibuknya luar biasa ya, punya usaha salon 2 ya. Jakarta dan Bali. Mana lagi, Mbak? Bandung. Oh, Bandung ada juga, Head to Toe juga. Iya. Wow, terus deh gitu properti di BSD juga ya. Iya. Terus apa lagi? Telekomunikasi. Telekomunikasi apa lagi? Sementara itu. Sementara itu udah banyak banget. Terus anak ada berapa? Anak 5, ada 5 ya, wow. Dan ada yang udah besar, ada yang masih kecil, Ada yang masih ya. kecil. Itu semua diurus. Tadi aja aku kesini, Vena tunggu ya, aku lagi beli mainan. Coba bayangin, tetap ya. Tetap anak nomor Kalau 1. yang namanya ibu tuh bisa kayak tangannya ada 1000, kakinya ada 1000 ya. Terus begitu suami. Aduh, ini kalau lihat Instagramnya Kak Fitri Sahuteru itu yang namanya so sweet banget ya, karena mesra banget ya. Apalagi kan kita udah sama-sama berumur, jadi ya harus membiasakan diri untuk positif aja dengan pasangan.
Ini udah berapa tahun nih? Aku kalau pacaran dari 2012 tuh, sampai lupa aku. Kalau menikah tahun 2015. Berarti berapa tuh? 5 tahun, 5 tapi kalau tahun pacaran tambah berarti 8 tahun. 8 tahun Iya. ya. 8 tahun saya sendiri ya. Jadi yang satu udah bahagia, yang satu masih berjuang. Saat itu kita gagal bersama. Oh gitu. Tapi Oh, aku ngomong dulu. Oh, jadi ini benar-benar ketemunya setelah dua-duanya. Oh. Setelah dua-duanya gagal. Gitu. Ketemunya di mana, Kak? Ketemunya di salah satu kota di Indonesia. Kebetulan kan waktu itu aku memang kegagalan rumah tangga aku yang pertama itu aku boleh jujur karena kesalahan aku sendiri. Karena aku terlalu sibuk dengan pekerjaan. Tahun yang sibuk-sibuknya, jadi aku emang jarang di Jakarta. Keliling-keliling itu, jadi aku tahu diri saat itu, saat suami banyak komplain, banyak kekurangan yang memang dari aku ya. Aku memberikan pilihan buat beliau melepaskan dan kita berteman Sampai sekarang. sampai sekarang. Jadi anak-anak ikut Kak Fitri. Anak-anak alhamdulillah kita tidak pernah membawa anak-anak dalam keributan rumah tangga kita. Gimana Jadi, caranya? nggak tahu ya, aku tuh ngerasa apa sih yang lebih penting dalam hidup aku sekarang. Aku kerja banting tulang itu buat siapa? Pasti kan buat anak ya. Lalu kan berarti aku kepengen anak-anak aku bahagia. Kalau aku ributin karena perceraian aku dengan ayahnya, kan sia-sia yang aku kerjain buat ngebahagiain anak. Kan mereka butuh bapaknya juga. Jadi ya kami putuskan berdua, terserah anaknya. Saatnya mau di bapaknya boleh. Mereka manggilnya ayah, saat mau di ayahnya boleh, mau di aku boleh. Jadi benar-benar mereka itu namanya tidur. divorce yang damai ya? Damai banget. Oh, jadi nggak ada tuh rebutan anak gitu. Alhamdulillah nggak ada. Jadi enak juga ya guys, kalau sama-sama dewasa, meskipun nggak cocok, tapi nggak perlu sampai jadi musuh. Di dalam pernikahan kita selesai, tetapi menjadi orang tua buat anak-anak kita akan selamanya kan. Wow, ini makanya kenapa aku boleh tanya ya, kenapa seorang Fitri Sahuteru sangat membela, bukan membela ya, sangat loyal sama Nikita Mirzani. Apa karena pernah merasakan di titik itu atau kenapa sih? Kadang-kadang kalau kita melihat aku ini pernah melewati masa-masa kecil seperti yang terjadi di hidup anak aku sekarang. Keluarga aku bercerai juga, papa mami aku bercerai. Tetapi saat itu aku diurus sama papi aku. Bukan berarti papi aku melarang untuk ini sejujurnya ya. Jadi memang apapun yang aku ceritakan di sini diambil baiknya, tidak bermaksud menghakimi siapapun, tetapi kita selalu lihat positif dari perjalanan hidup siapapun gitu kan ya. Pada saat itu aku memang ikut sama papi aku dan aku nggak pernah ketemu sama ibu aku Sama sekali. setelah ayah aku meninggal baru aku tahu ada ternyata ibu aku ada bla 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 gitu. Nah aku melihat dari sosok Nikita ini seorang ibu yang benar-benar memperjuangkan anaknya untuk selalu bersama dia. Harus diingat bahwa Nikita itu tidak pernah melarang anaknya untuk bertemu papanya. Itu aku saksi hidupnya. Tetapi aku melihat, aku tuh bangga banget sama Niki karena apapun kehidupan yang dia jalanin sekarang, sesusah apapun dia bertahan ingin dekat dengan anak-anaknya. That's why kenapa aku tuh ngelihat Niki ini orang yang harus aku bela. Karena kalau aku dalam posisi Niki, aku akan melakukan hal yang sama. Selama Niki tidak melarang anaknya ketemu papanya. Karena aku tahu sekali Niki pun kepengen anak-anaknya punya papa. Tapi situasi. Tetapi kan niatnya diambil kan. Oh gitu. Niatnya diambil. Tapi kan jarang ya zaman sekarang ya cari sahabat yang sejati kan susah ya Kak ya. Maksudnya gimana sih kenalan sama Nikita tuh awalnya gitu? Aku udah sering cerita tuh awalnya deket sama Nikita itu waktu saat dia berhijab. Aku sama teman-teman mau bikin clothing line hijab. Tahun berapa Niki hijab itu 3 tahun lalu ya? Iya ya. Oh itu pertama kali. Itu, aku lupa persisnya. Kenal sih kenal. Cuman
saat itu ini Niki nggak akan pernah marah kalau aku ngomong begini, siapapun pasti takut deket dia kan, sama aku pun gitu ya. Baik anaknya, aku tahu walaupun sebelum deket pun aku sudah baik sama dia, tapi untuk menjadi dekat itu Momentumnya itu. setelah aku lihat ternyata ini tidak seperti orang-orang cerita atau dia perlihatkan di sosial media. Kayak ada dua dunia, ini dunia Niki di rumah, ini dunia Niki sebagai public figure. Jadi itulah yang membuat. Dari situ aku melihat dia cerita, aku dengerin, aku cari tahu kebenarannya. Oh ternyata benar ya. Dari situ aku melihat ya Niki pantas dibela lah. Sampai saat ini. Jadi boleh dibilang sekarang memang Kak Fitri memang dedikasi banget untuk jadi sahabatnya Niki ya. Aku udah bilang sama Niki, kita selama berhubungan dengan anak, aku pasti bela. Tetapi kalau di luar itu, aku nggak akan bela, malah aku akan jerumusin kamu gitu. Oh, Iya. ini baru sahabat yang benar ya, Iya. bukan hanya jadi pendengar yang baik, tapi benar-benar kasih masukan yang benar-benar objektif ya. Objektif ya, aku nggak setuju kalau misalnya nanti dia benar-benar, kadang-kadang kan aku nggak ngerti nih dunia selebriti ini kan kadang-kadang ada yang beneran, ada yang settingan, ada yang mana gitu. Tapi apapun itu namanya, kalau ada hal-hal di luar urusan anak pasti aku nggak ikut campur. Jadi ini in order karena Kak Fitri tuh ingin ngelihat Niki tetap sama anak-anaknya. Kalau dia selama benar akan selalu didampingi ya. Jadi menurut Kak Fitri apa nih yang harus dilakukan oleh Nikita sekarang kan? Soalnya kan kadang-kadang kalau kita tuh kan ngeliat dari packaging ya. Sementara kan kita tahu ya Nikita dengan gaya apa adanya tuh suka salah persepsi kan orang. Sementara orang tuh suka lihat packaging yang kayaknya sopan, tapi nah itu gimana? Ada nggak saran supaya sedikit merubah supaya gimana lah gitu? Kalau aku sendiri nggak pernah, nggak bisa menilai ya, karena kan aku hampir setiap hari sama Niki. Tapi dari teman-teman yang tahu Niki juga ada sih input ke aku, oh Niki jauh berubah sekarang gitu. Dia lebih fokus ke bisnis karena aku kan ngajarin dia bisnis juga. Oh, sampai ke situ juga ya? Iya. Tapi untuk kesempatan itu yang aku bilang ke Niki bahwa aku nggak mengecilkan satu profesi, tetapi aku bilang sama Niki yang abadi itu kalau kamu punya usaha, karena nama besar itu akan berganti ya, ada kadang di atas, kadang di bawah gitu. Momennya tepat, Niki masih muda, dia masih bagus di dunia industri ini, selebriti lah gitu aku bilangnya ya. YouTuber juga. Ya, dan aku bilang sama Niki lebih bagus lagi kalau memang Niki punya usaha. Dan dia nurut ya. Nurut, alhamdulillah. Udah banyak. Dia bikin brand selama sama aku udah berapa ya? Zoal, Niki Denim, skincare sama. Oh, ini skincare sama Niki juga? Enggak, aku malah bertanding sama Niki. Oh iya. Pada saat yang bersamaan, aku tuh seneng banget bersaing di dunia yang di dunia yang sama tapi sehat gitu. Aku kan udah nih, Niki. Jadi tadinya pun aku menyemangati sebetulnya bahwa aku aja seorang Fitri yang nggak tahu, orang juga nggak kenal amat bisa bikin sesuatu. Kamu pasti lebih booming dari aku bikin. Tapi aku suruh dia maju dulu, Nikita Skincare. Setelah dia 2-3 bulan jalan, aku launching besok tanggal 11. Jadi dia 2 bulan dulu baru aku maju, dan kita sama-sama gitu, karena aku yakin banget di industri apapun ya, karena di Usmara untuk 2 brand doang mah kecil lah. Iya, betul. Untuk bersaing di ratusan brand yang ada di Indonesia gitu, aku ngerasa tidak ada persaingan di sini. Wow, ini ya benar-benar sahabat sejati ya guys. Jarang ada sahabat yang dia mau mengalah dan memberikan inspirasi, motivasi kepada sahabatnya untuk maju dulu baru dia mengawal. Tapi persaingan sehat ya. Jadi sebetulnya Kak Fitri pernah nggak sih terbayang gitu bersahabat sama seorang yang ini kan fenomenal banget ya, seorang Nikita Mirzani. Ada nggak sih istilahnya bukan benefit ya namanya, dengan bersahabat sama Nikita tuh akhirnya juga secara nggak langsung akhirnya kan orang jadi oh iya nih Kak Fitri nih jadi simbol sahabat yang sejati. Ada nggak sih itu? Apa memang itu nggak sengaja seperti itu terjadinya gitu? Sebetulnya to be honest ya, kalau dari awal aku mikir itu sebetulnya banyak negatifnya.
Awalnya. Karena aku harus siap dengan segala kontroversi. Hmm. Tapi aku yakin, seyakin-yakinnya, insya Allah kalau aku membimbing dia di jalan yang benar, orang nggak akan lihat aku di negatif way. Iya, justru malah terbalik sekarang ya. Insya Di kita Allah. yang ikut ya. Insya Allah ya, karena aku sudah tahu nih, aku konsultasi sama suamiku, ini anak kasihan, dia nggak punya siapa-siapa, dia diginiin. Suamiku bilang, lu siap seperti gitu kan? Gitu. Bismillah, aku bilang gitu. Ya aku harus terima segala resikonya, baik resiko buruk atau resiko baik ya aku terima. Tapi kan aku sering lihat dia kalau nangis di pundaknya siapa? Ayo coba guys. Iya benar. Iya. Cuman tetap Kayak seorang dia nggak mungkin segitu melo kalau bukan sama orang yang dia percaya kan. Iya, gitu loh. ya mungkin dia ngerasa gini ya. Aku selalu nanya sama Niki, apa sih yang membuat Niki itu, aku jujur ya, selalu sama dia, kira-kira kamu mau berantemin aku nggak, gitu kan? Dia selalu ngomong, emang apa yang harus Niki berantemin dari kakak, kata dia gitu kan? Enggak, aku mau nanya aja kan, kamu mah katanya gitu, katanya nanti pasti diberantemin. Enggak, dia selalu bilang, kak, aku tuh bukan ngeberantemin mereka, aku tuh cuman kesel sama mereka itu kalau ngasih tahu diri dia nggak bener gitu. Tapi kalau sebetulnya bukan sama aku sendiri, banyak juga kayak tadi tuh ada Tari temennya, itu dia nurut juga sama dia, itu sahabatnya lama. Mungkin karena aku yang selalu nemenin dia ke pengadilan kemana, jadi orang tuh ngelihatnya ke aku, ada dua sahabat dia juga yang dia juga sebetulnya respect, tapi jarang di-expose. Wow, jadi akhirnya nih ya, aku sendiri nih sebetulnya sih sama Kak Fitri kenal lama ya. Lu saudara loh, kita saudara. Malah dulu loh. saudara ya guys. Tapi itulah small world ya. Small Cuma setelah aku lihat kasus-kasusnya Niki, tiba-tiba ada sosok baru nih Kak Fitri. Aku pikir tuh Kak Fitri apanya sih? Semua orang pasti akan mengira gitu. Tapi kalau ngelihat konsistensi selama 3 tahun, jarang loh. Aku aja belum pernah loh dapet sahabat yang bener-bener udah rumah tangga tapi masih meluangkan waktu, jarang loh Kak. Bener. Iya. Dan suami baik banget ya, mengizinkan gitu loh. Mengizinkan, karena aku gini loh, aku tuh apa sih yang mau aku lakuin gitu untuk sisa waktu aku atau siapa. Kalau dulu kan aku masih senang tuh pulang kerja masih nongkrong minum kopi-kopi cantik gitu, itu udah nggak kepikir lagi. Aku mendingan kalau Vena lihat nanti kalau sehari-hari ini di sini nih banyak banget ibu-ibu cewek-cewek berkumpul tuh yang cerita tentang apapun bisa di sini. iya? Ya akhirnya aku tuh menyemangati mereka untuk do something deh daripada negatif pikirannya. iya? Jadi aku punya beberapa brand sama mereka tuker pikiran, kita bikin apa gitu, aku seneng. Tuh guys, bagi ibu-ibu yang katanya stres, depresi gara-gara COVID, sebetulnya semua tergantung kemauan ya, tuh kreativitas. Dan kita harus milih-milih temen, jangan pilih temen yang kalau udah dalam situasi gini malah lebih hedon ya, malah lebih frustasi mungkin. Jadi ya, harusnya mau entah berhasil, entah bagus, entah ya kita bilang aja ayo dong gitu. ya, jadi pokoknya harus try, Positif, strong, ya. positif. Waduh, ini bener-bener ya. Jadi Kak Fitri, aku mau balik lagi nih figur Kak Fitri. Jadi sekarang kan sukses ya, udah jadi pengusaha. Belum lah, malu yang sama yang sukses beneran. Aku mau orang sibuk-sibuk aja, hasilnya gini-gini aja. Tapi bener-bener kalau kita lihat ya di Instagramnya Kak Fitri itu orang-orang appreciate banget loh sama sosok Kak Fitri, bahwa apa usahanya semua insya Allah jalan, karena memang kerja keras juga udah lama ya. Iya. Dan sekarang juga bisa membagi waktu antara rumah tangga, karir, teman gitu. Sebetulnya apa sih key of success seorang Fitri Sahuter itu, apa sih yang buat bisa sukses gitu loh? Kalau dibilang sukses dalam materi tentu tidak lah, masih banyak orang yang mungkin kerjanya nggak secapek saya tapi penghasilannya lebih dari saya misalnya gitu. Tapi kalau aku tuh melihatnya gini ya, aku itu orang yang banyak maunya, dan aku tuh orang yang nggak mau apa tuh bahasanya minta gitu ya. Aku tuh orangnya walaupun aku punya suami mampu untuk menghidupi aku pasti bilang aku tidak gitu. Oh iya? Iya, aku nggak mau gitu. Jadi mungkin karena dari remaja juga aku dididik aku dibesarin sama kakak-kakakku untuk kamu harus jadi perempuan yang mandiri, yang kuat.
apapun yang akan kamu kerjakan nanti di bidang apapun, kami kakak-kakak akan support gitu. Jadi sedihnya aku waktu dibesarkan di perkebunan yang jauh kemana-mana, terus Di mana tuh, daerah mana tuh? aku keliling Indonesia kan. Oh, Iya, jadi aku gitu. selalu ikut ayah aku kemana-mana gitu. Bidang-bidangnya. Sampai dari situ tuh kakak aku bilang, kayaknya kamu jangan ikutin jejak kami ya gitu, karena mereka memang kan biasa kalau orang tua di apa, anaknya pasti Iya. disuruh yang sama gitu. Jadi kayak dreamnya kakak-kakak aku itu dilimpahin ke aku gitu, kamu harus mandiri, jangan tergantung. Tapi itu benar buat aku. Jadi suksesnya tanda kutip yang orang-orang lihat dari aku tuh sebetulnya aku ingin menunjukkan ke kakak-kakak aku yang membesarkan aku, apa cita-cita kalian ini aku pegang loh sampai sekarang gitu, dijalankan gitu. Aku insya Allah menjadi kebanggaan kakak-kakakku yang perempuan. Dan sekarang kalau aku lihat di umurku sekarang, dari umur 19 tahun aku ditinggal ayahku 17 tahun, 2 tahun itu aku digembleng sama kakak-kakak untuk mandiri. Sampai hari ini aku bisa bilang aku nggak pernah minta uang sama siapapun. Wow, tuh guys, lihat ya. Kenapa aku bilang ini perempuan inspirasi juga? Karena setiap orang punya cara tersendiri ya untuk menunjukkan eksistensinya, baik itu kayak tadi hal yang simpel, kita menolong teman yang lagi susah. Nah, itu yang paling penting. Karena zaman sekarang teman kalau lagi seneng aja ya. Ya banyak ya. Banyak kalau lagi seneng, banyak temannya. Kalau lagi susah kayaknya aku pernah sih di titik itu, jadi aku tahu banget gitu. Jadi Kak Fitri tadi kan sukses di lingkungan ya, tapi kalau aku mau tanya, gimana sih seorang Fitri Sahulteru itu merawat kecantikan? Karena kan mikir iya, ngurus sahabat iya, ngurus anak iya, gimana tuh Sampai caranya? aku tuh nggak bisa, mungkin perempuan satu-satunya yang katanya punya salon nggak bisa dandan aku loh. Oh iya sih guys, Iya ini kan? aku bulu matanya udah kinclong ya, ini Kak Fitri ini Aku flawless banget. aku itu memang dari kecil mungkin tomboy, jadi memang bukannya nggak mau dandan, emang nggak bisa. Dan aku kelemahan aku tuh cuma 2, aku tuh nggak bisa masak sama nggak bisa dandan. Really. Jadi yang masak siapa? Aku masak kayak kalau anak aku bikin nasi goreng bisa. Oh iya, standar. Tapi kalau yang cewek-cewek bikin apa gitu, aduh kok kayaknya mendingan aku ngurusin ini, udah bikin tower gitu ya, daripada jujur, karena kita kan harus mengakui kelemahan ya. Iya, Sebagai iya, perempuan, iya. 2 yang nggak bisa aku lakuin, masak sama make up. Udah bayar instruktur make up mahal-mahal, tetap aja gagal. Tapi belum make up aja udah cantik ya. Gimana kalau make up ya? Karena percaya diri aja. Oh itu, tuh kuncinya tuh guys ya. Sebetulnya kalau aku pergi ke perkumpulan cewek-cewek nih, jujur ya Fen, aku minder. Jujur, karena tuh aku kayaknya paling polos banget gitu. Tapi memang Aku merasa kebanting tapi sama karakter mukanya Kak Fitri itu memang nggak boleh make upan kayak. Iya, tapi kan at least bulu mata mah harusnya bisa ya. Ini kan udah ada bulu mata alis udah rapi. Alis ini karena terpaksa aku punya sahabat narik aku, ayo kita shading gitu. Jadi nggak usah pakai pensil alis. Ini ketolong lah sama alis. Jadi kalau aku misalnya ke acara apa gitu, aduh aku pergi nggak ya gitu. Satu-satunya yang bikin aku minder itu kalau teman-teman aku tuh kan pada wow gitu ya, pada make up. Nah aku kayak muka lelah sendiri akhirnya gitu. Enggak lah. Tapi lama-lama ya udahlah ya gitu. Ini yang disebut muka natural. Ya kan? Orang pada suka make up natural loh. Malahan nih Kak Fitri emang begini kan hari-hari kan? Emang begini hari-hari. Iya. Paling kalau ini karena udah sore ya, paling kalau pagi masih kelihatan lah pakai powder, bedak, ada blush on sedikit. Ya kalau udah lewat dari itu, karena aku tuh nggak biasa yang bawa make up kemana-mana gitu. Lipstick juga yang nude. Lipstick gitu ya. pun yang nude gitu. Oke, jadi sederhana aja ya, rahasia kecantikan seorang Fitri Sahulteru. Yang penting berarti artinya seminimal mungkin makeup, justru disitulah kecantikannya, kepercayaan dirinya timbul ya. Terus ada pesan-pesan nggak nih untuk yang nonton Vena Melinda Channel? Karena kan biasanya orang pada nanya, jadi apa sih impian seorang Fitri Sahulteru ke depannya? Kan semua sudah didapat, iya kan?
susah loh dapat image kalau kita mau tanya sahabat sejati mau kayak siapa sih? Oh kayak Fitri Sahuteru. Nah gitu kan susah loh image itu terbentuk dengan Aduh, aku loh. kalau ditanya itu sih aku berbesmili nih. Aku tuh Ah. nggak kepengen apa-apa di hidup aku ini. Aku tuh punya 2 anak perempuan. Melihat perkembangan zaman sekarang kan semakin ngeri ya. Iya. Pergaulan semakin benar. ngeri. Aku cuma minta selalu dalam sholat aku, dalam sujudku, aku minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, jagalah kedua anak perempuan aku. Aku nggak minta seperti orang lain, jadikanlah dia seperti aku yang punya prinsip untuk menjaga dirinya dengan baik. Itu aja. Karena sesederhana itu. Aku selalu bilang sama Naira, anak aku yang paling besar, nah pokoknya satu aja, kalau kamu di remaja, aku nggak melarang orang dugem ya, kayaknya. Cuman ini cara aku menasehati anak gadis aku. Kalau once kamu bilang kamu ketahuan sama mami dan kamu bohong sama mami, kamu ada di dunia malam, di dugem misalnya, satu kata dia buat kamu, mami mati aja. Oh itu ya? Iya. Wejangannya gitu ya? Jangan itu aja, dan itu terngiang-ngiang sampai sekarang di kupingnya Naira karena dia udah besar. Kemarin ada temannya anak aku tuh tadi sama-sama gadis sama mereka. Aku pura-pura nggak denger. You know what, katanya, aku tuh nggak akan mungkin nyakitin mami aku, karena kalau aku nanti kayak teman-teman aku pergi dugem, mami aku mati. Wah ini kayak inspirasi ya. Jadi Iya. kalau Fania gede ya, kayaknya aku ngomongnya gitu Harus aja. begitu. Terus ngomongnya dengan rendah hati, nggak Iya, marah-marah. nggak marah-marah. Aku boleh tanya sama Naira Kera, tidak pernah sekalipun aku bentak mereka dari lahir. Ah, Nggak yang benar. pernah sekalipun aku marah. Dan jadi kalau mereka nakal gimana dong ngomongnya? Alhamdulillah enggak ya. Alhamdulillah ya mereka karena gini ya, kayak kita gini deh. Kita punya rumah misalnya, membiasakan bersih rumahnya. Iya. Anak-anak kan terbiasa ngeliat bersih, Iya, gitu iya. kan. Begitu juga sih dengan diri kita sebetulnya. Kalau selama kita menunjukkan, oke mami ini keluar rumah nih kerja loh, gitu. Aku tuh selalu bawa mereka kemana, aku ngapain, dari kecil itu aku bawa sampai mereka sendiri, aku bosen mami, gitu. Enggak, jadi kalau aku mau ngomong mami mati, bukan berarti kamu pulang dari dugem terus besok mami mati, bukan. Mami mikir nih nak, batin Allahu Akbar gitu. Kenapa ya? Anak kan jadi ngebatin tuh. Sakit lah mami, matilah mami gitu. Tuh itu parenting ala Fitri Sahuteru. Jadi ceritanya Kak Fitri dulu nggak pernah bandel loh berarti ya? Aku nggak Waktu suka, muda. memang aku nggak suka. Karena gini, gitu ya? emang aku nggak suka. Mungkin saking aku nggak ada yang ngelarang. Kadang kan kalau kita nggak ada yang ngelarang, itu kita balikin ke diri kita ya. Malah behave ya? Kalau gue mati, kalau gue misalnya ditangkap polisi karena ngedrak, yang nangisin gue nggak ada, yang nolong gue nggak ada. Kakak-kakak gue paling bilang apa, rasain loh gitu. Orang tua aku udah nggak punya. Iya betul. Siapa kalau yang bukan aku sendiri yang menjaga kan? Gitu. Nah dari sebetulnya nggak semua orang yang nggak aku aja, banyak teman-teman juga, nggak aku aja yang justru hidup sendiri di usia remaja itu yang bisa gampang terbawa. Kalau justru orang yang biasanya keluar rumah dilarang sama orang tuanya nih, dikunciin pintu, ya? malah penasaran kan, malah penasaran, malah kepengen nyuri keluar rumah kan. Tapi buat aku pintu aku terbuka 24 jam, lu mau pulang-pulang mau nggak, bodo amat. Kakakku selalu bilang begitu, once lu nakal, ketahuan apa-apa, kita semua nggak akan ada yang bela, gitu. Nah karena aku dari pertama digituin, jadi kalau aku mau pergi itu udah takut duluan, ya kan, takut nanti aku mati di jalan. Gitu. Hari ini dari perempuan inspirasi seorang Fitri Sahuteru, bahwa masa kecilnya yang dia dibesarkan oleh bapak, kemudian oleh kakak-kakak itu membuat dia mandiri, itu satu. Kedua punya tanggung jawab. Dan yang ketiga menjadikan seseorang yang tough. Nah itu yang paling penting. Yang paling penting. Setuju nggak sih kalau perempuan tuh bukan secara fisiknya, tapi kalau dia punya kekuatan, disitulah kecantikannya memancar. Tuh Mungkin coba ya. lihat. Tapi tetap saran dari aku, kita sebagai perempuan, sehebat-hebatnya kita, setinggi-tingginya karir kita, tetap karir terbaik itu ada di rumah. Iya, Tetap betul. harus anak, suami nomor 1. Ya, sekarang terakhir nih, gimana kuncinya supaya perkawinan langgeng? Ini kan kayaknya udah ketemu soulmate-nya nih. Pada titik sekarang, aku tuh bener-bener mengiyakan yang orang-orang bilang, oh dalam perkawinan itu karena kita tuh cocok. Bohong, bukan begitu.
sebetulnya kita itu menerima kekurangannya. Oh Eh, gitu. Apa ya, pasangan kita juga menerima kekurangan kita. Kalau kelebihan mah ya sudah nggak usah dibahas. Oh. Tapi kalau kita ingat, aduh, Fitri ini keras kepala nih, gitu misalnya ya. Oh, dia ini nggak bisa dikasih tahu nih. Suami aku udah tahu dari awal, karena aku bilang sama suamiku, ini loh, aku ini kerja, aku ini begini, aku nggak bisa masak. Pokoknya aku yang buruk-buruknya tuh aku bilangin ke dia, dan dia pun begitu. Oke, tapi gue juga begini. Oke, jadi once kita ketemu di perkawinan itu ya kan dari awal udah ngomong. Bukan harus dimarahin kan, dibantu untuk berdiri. Oh, misalnya kalau misalnya aku keras kepala, ya mungkin aku agak sekarang ngerem. Ternyata keras kepala itu nggak menghasilkan apapun juga gitu. Ya tetap aja aku harus nurut. Aku perempuan harus nurut sama suami kan gitu. Dia pun begitu. Oh ternyata dulu suami aku kan memang sering keluar malam, seneng hura-hura gitu, nggak menghasilkan apapun gitu. Selain aku juga malah menjauh dan membuat kehidupan kita jadi nggak nyaman gitu ya. Aku balikin lagi ke dia gitu kan. Jadi setelah kita pada titik memutuskan menikah, kita sama-sama berubah. Bisa merubah mana yang jelek, bisa nurut kalau dikasih tahu. Tuh, jadi kuncinya nggak akan ada pasangan tuh yang cocok 100% tuh nggak akan. Sampai mati juga nggak Sampai ketemu mati ya. nggak Ini ketemu. buat saya loh guys. Jadi saya kalau mau cari yang Vena cocok ya nggak ada. Yang ada kita bisa komunikasi bahwa kekurangannya ini, lo kekurangan ini, komit nggak untuk jalan bersama. Untuk jalan bersama. Oke guys, ini seru banget kalau ngobrol sama Kak Fitri Sahulteru ya. Jadi banyak banget pemikiran-pemikirannya yang visioner menurut aku. Jadi nggak ada tuh kata-kata kalau mentang-mentang kita punya suami kaya terus kita berhenti berkarya tuh nggak ada ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena menurut aku juga sekecil apapun yang perempuan bisa hasilkan itu menjadi nilai di diri perempuan. Oke, ada kata-kata terakhir nggak nih buat yang nonton? Khususnya bagi ibu-ibu nih yang pengen berkarir, apalagi di zaman COVID gini, kita mesti mulai dari mana sih gitu? Modal kan ya susah. Ya, susah, Gimana nih? Sebetulnya nih buat ibu-ibu atau remaja putri lah di mana aja ya. Zaman sekarang itu mudah banget kita untuk mencari uang sih menurut aku, karena fasilitas promo sosial media itu udah banyak banget sebetulnya. Nah contohnya ada beberapa teman-teman aku juga yang bikin produk, mereka cari reseller, kalau produknya bagus daftar jadi reseller. Seperti aku juga ada beberapa yang pakai reseller. Selama ada kemauan, sebetulnya modal itu jangan dipikirin jadi nomor satu. Kemauan dulu yang nomor satu, niat nomor dua, sama percaya diri. Kalau punya apapun di hidup kita nggak ada percaya diri, nggak akan jalan gitu. Banyak banget lah. Aku terima kasih banget nih sama teman-teman yang suka kirim makanan ke aku, dan nggak sakit hati kalau misalnya aku balas DM-nya, diperbaiki rasanya. Kalau yang enak aku promosiin, dan alhamdulillah responnya itu sekarang banyak banget justru yang jalan dari Kritik membangun ya? kritik membangun. Betul, Gitu. Nah betul. tetap semangat terus, jangan pernah putus asa. Pokoknya selama kamu yakin kamu bisa. Yeay, tuh Venascape pernah loh dirasain oleh seorang Fitri Iya, Sahulteru. aku mau kesana. Belum buka, belum ada Belum buka. tokonya, Oh, tapi ada aku belum. kirim lagi karena udah jadi Tapi aku narasumber. pernah dikirimin kue yang bunga itu. Iya tuh Venascape. Aduh, itu Venus. Aku tadi dengarnya steak. Oh, Ini Venascape. Venascape itu luar biasa. Belum pernah aku nerima kue secantik itu sih. Iya. Iya. Nanti aku kirim lagi. Tenang aja. Kemarin Aku nggak berani rasanya- motongnya. Oh, nggak berani motongnya sayang ya. Thank Sayang. you banget Kak Iya, Fitri sama-sama. waktunya. Ini jadi inspirasi semua perempuan di luar sana yang nonton Vena Melinda Channel. Jadi jangan lupa ya untuk selalu tune in di Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Pokoknya terima kasih juga untuk kunjungannya. Mudah-mudahan sering ini bermanfaat buat semua.